Ngomongin soal internet, gue yakin banyak dari lo yang pertama kali ke luar negeri, terutama ke negara-negara ASEAN masih bingung gitu mau milih internet apa. Nah, meskipun memang ke ASEAN itu cenderung murah ya, pakai koneksi internet dalam bentuk apapun yang nanti gue bakal jelasin, tapi tetap aja akan ada opsi-opsi yang cocok untuk perilaku lo yang beda-beda. Nah, biar liburan lo makin lancar dan ribet, penting buat punya koneksi internet yang stabil dan cocok juga buat kita, biar kita nggak pusing soal kuota, soal speed, soal kepraktisan juga, dan biar kita nggak overprice bayarnya. Karena kadang-kadang ada internet yang ya memang kuotanya besar atau unlimited tapi nggak cocok buat kita. Nah, makanya ada 3 hal penting yang harus lo riset dulu. Simak video ini sampai habis. Yang paling pertama adalah riset negara tujuan. Pastiin lo tahu regulasi dan opsi internet yang paling efisien di negara yang lo kunjungi. Contohnya, kalau ke Eropa, ya sebenarnya udah jelas dari budget itu udah pasti mahal, dari semua opsi itu udah pasti mahal. Jadi itu memang harus dipikirin. Beda dengan ke ASEAN, contohnya Bangkok, Singapura, Malaysia, Kuala Lumpur, ya Johor Bahru, itu cenderung masih murah. Malah Singapura sama Malaysia itu 2 negara yang termasuk paling murah sih di berbagai macam opsi. Yang kedua, kebutuhan data. Apakah lo butuh internet cuma sekedar buat buka Google Maps? Apakah di hotel lo ada wifi yang dependable? Atau lo pengen misalnya streaming video, upload foto terus-terusan dimanapun ya, nggak harus selalu di hotel. Ini penting banget buat nanti nentuin pilihan. Karena banyak juga pilihan yang memang giganya kecil, tapi ya udah memang kita nggak butuh banyak. Jadi kita bisa aja bayar 50.000 nih. Itu ya udah cuma sekitar ya 500 mega sampai 3 giga gitu. Ya udah buat banyak orang itu cukup ya. Banyak temen gua yang ke Singapura cuma segitu gitu ya ketika beli internet, dan cukup-cukup aja karena ya of course kalau di negara luar ya kalau ke cafe kemana-mana tuh kan banyak wifi gitu ya, termasuk bahkan ke stasiun MRT ya, ke stasiun bus yang gede, di airport juga udah ada wifi dan lain-lain. Jadi kebutuhan data ini menyesuaikan. Kalau gua pribadi, gua biasanya memang butuh yang besar kayak misalnya 5 giga lah atau di atas 10 giga gitu. Kalau untuk 3 hari 4 hari pun gue bisa habis ya 10 sampai 20 giga. Karena gue harus upload video-video ini ke internet gitu, dan sering kali tuh kayak koneksi hotel kan ya ada yang dependable, ada juga yang naik turun. Nah, gue sering kali pakai internet itu yang gue beli itu buat mengatasi naik turunnya internet itu. Dan kalau ngafe juga biasanya kan ada yang lambat, ada yang cepet. Nah, gue pengen dengan paket data yang gue beli yang banyak itu bisa nyelesain masalah itu. Nah, terakhir adalah budget. Nah, pastiin lo tahu berapa budget yang mau lo siapin buat internetan sama liburan. Karena beda opsi, beda juga harganya. Ya, tapi kalau untuk ASEAN sih menurut gue budget ya 50.000 sampai dengan 500.000 itu bisa. Jadi 50.000 itu biasanya yang memang pakai datanya kecil. 100 sampai 200.000 itu yang biasanya pakai datanya besar yang biasa gue beli ya. Ini buat kalian yang liburan 3 sampai 4 hari. 500.000 itu ya kalau kalian mau banyakan. Misalnya unlimited yang FUP-nya sangat besar, pakai modem ya, modem wifi, atau misalnya kalian beliin buat keluarga, buat anak sekalian gitu, kalian banyak, nah itu bisa memang segitu. Nah, kita langsung ngomongin ke opsi-opsi ya. Yang pertama, lo bisa pakai opsinya tuh eSIM. Nah, lo bisa beli eSIM ini memang sebaiknya sebelum berangkat, jadi dibelinya sebaiknya dari Indonesia. Itu ada juga beberapa eSIM yang tidak bisa diaktifkan di Indonesia, cuma setiap gue beli, gue biasa beli di Global Komunika ya, itu biasanya bisa diaktifin langsung dari Indonesia. Jadi pas gue nyampe airport kan biasanya nunggu bagasi atau langsung kalau nggak bawa bagasi. Kalau diaktifin dari Indonesia itu lebih enak, jadi bisa ya langsung aja udah ada internet, nggak perlu connect lagi wifi yang putus nyambung dan lain-lain. Jadi menurut gua eSIM itu salah satu yang paling praktis. Nah, tapi harus dipastiin ya, jangan sampai lu beli eSIM tapi HP lu nggak support eSIM. Nah, yang biasanya support eSIM tuh pertama ya iPhone asli iBox atau yang Inter tapi satu SIM bukan dual SIM. Terus HP-nya Samsung biasanya itu support eSIM ya. Samsung yang terbaru atau Samsung yang flagship tuh biasanya bisa eSIM gitu. Nah, ini cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah lu cek email aja, bintang pagar 06 pagar. Nah, kalau misalnya ada tulisan EID di paling atas ya, ada tulisan EID, itu artinya ya HP kita support eSIM. Karena kalau HP normal yang nggak support eSIM itu IMEI 2 sama MEID.
gitu. Sementara kalau eSIM itu ada tulisan EID. Cara ngeceknya kayak gitu, atau ya lu bisa search Google sih, ya HP gua support atau enggak gitu kan. Nah, opsi kedua adalah SIM card lokal. Nah, ini juga opsi yang populer. Tapi menurut gua sedikit lebih ribet daripada eSIM. Lu memang bisa beli SIM card lokal di Indonesia, tapi of course pertama lu harus nunggu ya. Lu harus nunggu dulu kirimnya, ada biaya kirim juga, ya kan? Atau lu bisa beli SIM card itu, ini kalau yang mau lebih simple ya belinya adalah ketika lu nyampe di airport. Nah, sayangnya kalau lu nyampe di airport ini tergantung waktu kedatangan. Kadang ada waktu-waktu yang itu rame banget pembelinya gitu. Jadi ketika lu datang di airport kan ada tuh jualan SIM. Nah, itu seringkali ngantrinya tuh nggak beraturan. Cuman ngantrinya nggak jelas nih. How to queue. Terus juga nanti lu mungkin bakal di upsell, beli yang ini aja padahal ternyata ada paket yang lebih murah gitu. Nah, itu menurut gua adalah keribetannya tersendiri. Memang sih lu bisa beli SIM card itu besoknya. Jadi misalnya lu nyampenya malam atau siang gitu. Terus lu memutuskan ya udah pakai WiFi aja hari ini, besoknya baru beli. Nah, tapi ini juga jadi ribet, nanti lu nggak bisa buka Google Maps, lu mau buka booking hotel susah, ya kan? Jadi butuh persiapan ekstra lah, nggak sesimpel itu. Nah, jadi memang paling gampang tuh kalau beli SIM card ya dari Indo, tapi of course harus dari jauh-jauh hari, atau ya beli besoknya. Either lu roaming dulu atau lu pakai WiFi dulu. Cuma ya menurut gue itu juga ribet sih. Makanya gue prefer eSIM sebenarnya. Nah, terus salah satu lagi keribetannya adalah ya of course lu harus gonta-ganti SIM kan. Apalagi kalau slotnya cuma satu. Biasanya di iPhone nih slotnya cuma satu. Ribet gitu, harus pakai tusukan-tusukan, belum SIM-nya hilang, belum tusukannya kagak ada, dan lain-lain gitu. Jadi menurut gue sih yang opsi SIM itu memang cocoknya untuk HP yang dual SIM ya, HP-HP Xiaomi, HP-HP Android gitu, atau ya iPhone dari Hong Kong kayak yang gue punya ini, iPhone 13 Pro dari Hong Kong gitu. Selain itu sih kurang worth it ya, karena ya kita mau OTP susah ya, kita mau di telepon juga nanti nggak bisa diakses sama orang dan lain-lain. Kayak opsi ketiga, modem portable. Nah, modem ini cocok buat lo yang butuh internet stabil. Jadi gue pernah pakai juga modem portable, memang cenderung lebih bagus gitu dari segi kestabilan. Nah, tapi ada downside-nya. Kadang-kadang ada yang bilang unlimited padahal cuma 500 mega. Ya itu mah mending eSIM atau mending roaming gitu. Karena apa? Karena biasanya si modem ini pakai harga yang lebih mahal, soalnya kan bisa dipakai barengan ya. Selain itu, modem ini juga harus dibawa terpisah. Jangan lupa dicas, ya kan? Jadi kalau lupa ngecas ya of course lo harus sambil power bank, dan biasanya memang lebih mahal. Terus kalau lu bareng sama teman-teman, modem ini bisa jadi nggak dependable, karena misalnya lu lagi di cafe terus ada temen lu yang bawa modem ke toilet, ya udah internetnya hilang. Jadi paling cocok tuh sebenarnya menurut gue buat couple kalau untuk modem WiFi ya, atau sebagai opsi kedua. Jadi lu udah beli eSIM atau udah beli roaming, nah opsi keduanya modem kalau misalnya mau upload. Nah, ini juga oke nih ya, tapi of course ya bayarnya lebih mahal gitu ya, bisa sampai 300, 400, atau 500 ribu ke ASEAN. Gue sering kayak gini, tapi sekarang sih karena sekarang eSIM udah banyak juga yang ya berpuluh-puluh giga, gue akhirnya sering kali pakai eSIM aja gitu ya. Karena gue juga punya beberapa HP sih, jadi gue nggak takut HP gue panas misalnya ketika dipakai hotspot, jadi santai aja. Nah, terus opsi terakhir adalah roaming. Nah, opsi roaming ini sebenarnya paling simple ya, karena lu nggak perlu order, lu nggak perlu registrasi dan lain-lain. Lu cukup pakai nomor lokal sendiri, beli paketnya udah kelar. Nah, menariknya ke negara-negara non ASEAN itu memang biaya roaming tidak worth it ya, bisa bikin kaget gila gitu. Memang ada beberapa provider yang oke, yang masih ya reasonable, tapi seringkali biaya roaming itu ya udah pasti, apalagi kalau liburan lama di atas 500 ribu. Itu udah pasti ya, dia 300 sampai 500 lah. Jadi lumayan mahal buat internet. Tapi kalau negara-negara ASEAN itu memang masih murah, masih worth it, tergantung provider. Nah, tapi kalau gue pribadi, gue memang lebih milih eSIM gitu, karena eSIM ini ya gue nggak perlu pakai nomor primary gue nggak perlu juga ganti-ganti SIM card di tiap negara, dan roaming juga biasanya untuk banyak provider itu hanya berlaku buat satu negara. Nah, makanya kalau lu ke 3 negara nih ya, kayak di judul ini, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, gue sendiri pakai eSIM dari Global Komunika kalau trip beberapa negara kayak gini. Nah, karena gue bisa beli dan aktifin di Indonesia, jadi pas gue nyampe gue udah langsung punya koneksi, gue nggak perlu ngantri, proses belinya juga gampang banget ya, langsung instan masuk ke email gue. Jadi disarankan pakai virtual account. Habis bayar biasanya kita bakal dapat email berisi QR code. Nah, ini sekalian tutorial juga ya. Nah, lu tinggal scan aja QR code-nya,
entah pakai kamera HP atau pakai ya daftarin eSIM-nya, tergantung di iPhone sama Samsung beda. Nah selain QR lu juga bisa aktifin secara manual. Nah ini juga gampang sih, lu tinggal cari di Google sebenarnya. Dan di emailnya juga udah pasti ada tutorialnya gitu. Dan yang paling gue suka dari eSIM adalah paket datanya tuh gede dan transparan gitu. Terutama di Global Komunika ya, karena kadang ada penyedia eSIM atau SIM card yang nipu gitu, bilangnya unlimited tapi FUP-nya 500 mega. Ya berarti 500 mega per hari. Nah, kebetulan Global Komunika ini nggak ada tipu-tipu kayak gitu. Memang udah jelas ditulis FUP-nya berapa ya, FUP hariannya berapa. Terus juga buat yang paket besar juga udah dipisah ya paket-paketnya di websitenya. Jadi ya gue seneng aja sih gitu, lebih jujur gitu ya ke customer. Gue juga selama ini lancar pakainya, dan Global Komunika juga punya paket yang bisa dipakai di lebih satu negara gitu. Jadi nggak perlu repot beli SIM card atau beli roaming. Nah jadi kurang lebih kayak gitu ya. Gua udah ngasih pertimbangan sekaligus saran-saran ke ASEAN. Buat ke negara lain ya harus disesuaikan lagi. Tapi biasanya memang yang lebih oke kalau ke negara-negara yang lumayan jauh kayak Jepang, Korsel gitu-gitu. Pada akhirnya sih either eSIM atau SIM card menurut gua ya. Pada akhirnya tetap kayak gitu. Karena kalau misalnya bawa modem ya bisa, tapi jadi secondary device. Kalau roaming cenderung mahal gitu ya, tergantung provider. Oke, sekian ya, gua Evan dari Evan's Travel Guide. Semoga ini bisa membantu kalian semua. Oke, see you guys on the next video.